Dimohon kepada Bapak Ibu guru peserta TVI yang tidak berkendala tentang PC dan juga laptop boleh diperkenankan untuk menggunakan layar background yang telah di-share oleh panitia. Seperti itu. Dan juga dimohon untuk menonaktifkan suara selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta TVI Virtual Academy di sesi kelima dalam penyampaian materi dan juga sekaligus sesi terakhir dalam sesi penyampaian materi. Dengan materi yang akan disampaikan yang berjudul Teacher Thinking, Learning and Identity in the Process of Educational Change, tentu saja ini adalah salah satu materi yang sangat penting bagi para guru, tentunya untuk bisa meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan tentang transformational educational system, seperti itu. Namun sebelum itu, saya ingin dengar dan juga ingin tahu nih suara dan juga semangat bagi para peserta TVI. Karena kita juga memiliki sebuah jargon, nanti akan saya pandu. Namun sebelum itu saya mohon kepada peserta TVI untuk uh, mengeplay atau menghidupkan kamera. Oke, boleh. Nanti jargonnya adalah ketika saya bilang Teacher Virtual Academy, nanti Bapak Ibu guru bisa menirukan Be Smart. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Oke, boleh kita coba. Teacher Virtual Academy, Be Smart. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan untuk jargon. Materi kali ini sangat penting karena akan membahas tentang teacher transformation dan juga tentang pedagogical evolution yang secara mudah bisa kita pahami tentang peran guru terhadap perubahan sistem pendidikan terutama di Indonesia. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Gimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana caranya kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan teknologi dan juga zaman yang sedang kita yang sedang kita alami ya, seperti itu di zaman sekarang, zaman modern. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke acara ke materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ulil Fitriyah MPD MID, saya akan sedikit membaca tentang CV beliau. CV pemateri pada sesi kelima penyampaian materi hari ini. Nama Dr. Ulil Fitriyah MPD MID. Beliau pernah sekolah sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, di Fakultas Humaniora dan Budaya, jurusan Sastra Inggris, dan juga beliau melanjutkan program Akta 4 di Universitas Kanjuruhan Malang, tepatnya di Fakultas Pendidikan. Selanjutnya beliau melanjutkan sekolah S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, pasca sarjana, jurusan Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Selanjutnya, beliau juga melanjutkan S2 lagi di luar negeri, tepatnya di Latrobe University School of Education, Melbourne, Australia, di jurusan Master of Education by Cosport. Selanjutnya, beliau juga melanjutkan studinya di S3, tepatnya di Universitas Negeri Malang, program doktor
pada jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dalam pengalaman pengajarnya, beliau pernah andil dalam eh, guru bahasa Inggris di lembaga kursus Youth Leadership Center pada tahun 2005 sampai 2007. Kemudian pada 2007 sampai 2009, beliau menjadi salah satu guru bahasa Inggris di Ekstra, program pendukung sekolah bertaraf internasional di SMA Negeri 3 Malang. Kemudian beliau melanjutkan pada tahun 2007 dan juga sampai 2013 di pengajar senior lembaga kursus British Five International. Pada tahun 2012 sampai 2016, beliau menjadi pengajar senior di LBB Cician Mandiri Malang. Dan juga pada tahun 2015 sampai 2016, beliau menjadi kepala sekolah MTS El Jasmine Singosari Malang. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017, beliau menjadi dosen non-PNS, dosen LB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2023, beliau menjadi dosen tetap non-PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Sastra Inggris. Kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang, beliau menjadi dosen P3K UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sungguh banyak sekali pengalaman mengajar yang dimiliki oleh pemateri pada sesi kali ini. Namun sebelum itu, saya sebagai host kembali mengingatkan kepada peserta TVI untuk absen di akhir acara. Namun karena ketidakstabilan di web Hello, maka nanti dari pihak panitia akan memberikan Google Form di mana akan berisi tentang evaluasi dan juga refleksi. Nanti untuk peserta TVI, setelah mengisi GF Google Form tersebut, itu telah terhitung sebagai daftar hadir pada sesi kali ini. Mungkin tanpa Kalau lebih diancel bisa. menunggu lama lagi, dimohon Dosa. kepada Ibu Dina Umaroh untuk memute-kan suara Zoom. Terima kasih. Baiklah untuk para peserta TVI hari ini, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, Dr. Ulil Fitriah, MPD, MED. Kepada beliau kami silahkan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, all smart teachers. Good morning. And I always say good morning because I hope that your spirit still the same with in the morning. So if I say good morning, then you replay good morning, okay? Halo, Bapak Ibu. Good morning, Good morning, Ibu. Oh, wait. All right. Good morning, Bapak Ibu. Good morning, Ibu. Good morning, Ibu. Good morning. Okay. Good morning, everyone. All right. Okay. Bagaimana, Ibu? Okay, so today I'm going to share a bit about teacher thinking, learning, and identity in the process of educational change. And the host, thank you for Mas Ersa, who has already introduced me to the audience. And yeah, we are going to have kind of like informal
presentation, yeah. So we will have discussion, not only from me, but from you all as well. So I hope that we will have nice interactions in this noon, yeah. Okay, so even though in the middle in my presentations and you want to ask or you want to clarify or you want to make some confirmation, please do, okay? Because we are not really in serious situations, all right? Do you agree, Bapak Ibu? Yes. All right. Okay. Before we start our presentation, would you please for the house to make kind of photo sessions? Yeah, okay. All right, Bapak Ibu, would you please to switch on all your camera so we will have photo sessions. Mumpung bedaknya masih belum luntur, Bapak Ibu. Oh, bapaknya nggak pakai bedak ya? Dimohon kepada para peserta TVI untuk berkenan menghidupkan kamera karena kami akan mengambil foto terlebih dahulu seperti itu. Oh, slide-nya oke. Slide-nya diinikan dulu. Stop sharing. Okay, we will have photo sessions before we start our sessions. Okay. Oke, mungkin saya akan pandu dari hitungan 3, 2, 1, nanti bilang Sebentar, ada yang cheers belum gitu. ada yang belum di ini kan, dinyalakan kameranya. Oke. Bapak Kusen, Bu Eti atau Bapak Eti Natu? Saya nggak tahu jadinya. Bapak Eti atau Bu Eti ya? Oh, Ibu Eti, oke. Oke, Boleh dimohon. dinyalakan sebentar. Gini kan saya jadi tahu senyumnya Ibu. Salam kenal Ibu. Bapak Kusen, Ibu Retno mungkin? Dan Bu Dina? Ya. Oke, akan saya pandu dari hitungan 3, 2, 1, nanti bilang cheers, seperti itu ya, untuk Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1, cheers. Oke, boleh dengan pose seperti ini, Bu? Oke, 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bapak, Ibu. Thank you Mas Ersa. All right, I will reshare my PowerPoint. Sudah lama ini tidak berzoom kembali, jadi agak sedikit-sedikit lupa ini cara mengoperasikan Zoom ini. All right, okay. All right, Bapak Ibu, before we start our session today, you may switch on your microphone to give to give response, or you may type in the chat box. Yeah. So I just want to check how's your feeling today. Okay. How's your feeling today? Okay. You may respond it through the chat box by sending me an emoticon. Okay. Okay. Ibu butuh feeling please, Mas Ersa. Okay. Okay, yang lain? Please but sleepy. Okay. Feeling please. Okay. Confused. My audio didn't work still. Oh, okay. What about the other? Yang lain bagaimana? Feeling pleased. Okay.
Yang lain silakan, saya tunggu. Alright, sudah? Oke, kalau sudah ada yang feeling sleepy. Yuk kita awali pertemuan kita siang hari ini dengan warm up activity. Okay? Okay, so have a look on the instructions. We will have gym online. Okay, so this is the gym online instructions. Please look at the screen and pay careful attention to what comes up on the slide. In this exercise, I want you to say it out loud. Okay, so you may switch on your audio. And the key is say the color, not the word. All right, are you ready? Okay, are you ready? Hello? Dimohon bagi para bapak dan ibu bisa dimohon untuk menyalakan mic-nya dan juga mengikuti sesi gym online instruction kali ini. Seperti itu. Oke, boleh di switch off, di switch on audionya. Sudah? Ini nanti nggak ada suaranya nih nanti jadinya kalau misalkan nggak ada yang switch on. Alright, Bu Dina sudah, Bu Nurhayati, oke, Bu Wiwin, oke. Biar kita kenal suara juga katanya gitu. Bu Putu sudah, oke. Ready ya? Diucapkan yang keras dan cepat, oke? 1, 2, ingat, say the color, not the word. Alright? 1, 2, 3. Say the color. Not the word. Okay. Orange. 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 Blue. 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 Green. Green. Red. 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 Orange. Orange. Red. Orange. Red. 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 Orange. Orange. Red. Orange. Orange. Red. 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 Green. Blue. 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 Oke. Orange. Green. Green. Getting faster? Red. Red. Orange. Red. Red. Orange. 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 Okay. So what is this? Selesai or orange? Orange. Orange. Oke, nah selesai. Ada yang bilang selesai? Oke. So, oke, hanya pemanasan ya Bapak Ibu biar kita tidak ini siang-siang terus waktunya tidur siang tadi ada yang bilang sleepy biar nggak sleepy gitu. Nanti saya khawatirnya sambil mendengarkan saya seperti dibuai, seperti didongengi nanti ditinggal tidur saya nanti. Oke. Well, I'm going to present about teacher thinking, learning, and identity in the process of educational change. Okay. The question is, what is change? Apa itu sebenarnya perubahan itu? Apa sebenarnya berubah itu? Kemarin sudah ya dengan Pak Kiki ya. Apa itu sebenarnya berubah? I just want to review. Kira-kira what do you think of berubah? Oke, boleh silakan direspon. What is change? Bu Eti mungkin? Halo Bu Eti? Yeah, Oke. come to the new condition. Come to the new conditions, oke. Mungkin ada lagi yang lain?
Okay, the next question is, what is change and should we change? Or why do we should change? Oke. Mungkin silakan direspon. Bu Nur Hayati mungkin? Or Bu Putu? Boleh? Perubahan itu artinya Mhm. sesuatu yang tidak pernah sama. Perubahan sesuatu yang tidak pernah sama, alright? So, should we change? Iya, depends to the situation. If Hmm? we're asked to change, we should. We should change, okay. And why do we need to change? Untuk mengikuti perubahan itu, Untuk mengikuti perubahan itu, oke. Dan yang terakhir, what is educational change? Mungkin boleh yang lain? Pak Fathul atau Bu Dina? Bu Ati juga boleh? Bu, Fathul Rizky, Bu. Bagaimana? Ibu Fathul Rizky. Oh, Not maaf, mohon maaf. Oke, That's Bu okay. Fathul, ya. Mungkin bisa ini memberikan apa itu sebenarnya? What is educational change? Oke, kita langsung ya, biar nggak terlalu lama. Alright, so alright. According to Freeman, the definition of change depends on how you look at the situation and what you see in it. Jadi setiap orang itu memiliki definisi daripada sebuah perubahan berbeda-beda. Oke. Seseorang bisa boleh jadi mengatakan bahwa itu adalah merupakan sebuah perubahan, tapi bagi orang lain mungkin bukan. Gitu. Mungkin bagi orang lain bukan sebuah perubahan. Mungkin justru, oh ini sebuah inovasi yang baru, bukan perubahan. Kira-kira ada nggak perbedaan antara change and innovations? Halo? Halo? Ya? Do you think that there is a differences between change and innovations? Bu Dina mungkin? Change, maybe we replace something, but innovation, we make something better, I guess. Oke, oke. Jadi kalau change itu we replace something, tapi innovation we make something better gitu. Dengan sesuatu yang baru begitu ya Bu Dina ya? Oke, mungkin salah satu dari ini mungkin ketika di kelas bahasa Inggris misalkan tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah menghendaki kita untuk mengadakan tes TOEFL untuk siswa kelas ini MTS sama MA ya, untuk siswa kelas 12 atau untuk siswa kelas 9 sebagai syarat kelulusan. Di mana itu belum pernah sebelumnya. Mungkin bagi sebagian guru itu mengatakan, oh ini ada sebuah perubahan. Di mana kalau dulu itu UAN sebagai syarat kelulusan sekarang menjadi TOEFL sebagai syarat kelulusan karena mengikuti kurikulum merdeka misalkan seperti itu. Atau justru orang lain menganggap bahwa perubahan itu adalah sebuah kendala. Nah, ada yang mengatakan bahwa perubahan itu adalah sebuah kesempatan. So that's why Freeman said that the definitions of change depends on how you look at the situations and what you see in it. Jadi masing-masing orang, masing-masing guru, masing-masing individu memiliki definisi tentang perubahan dan sesuai dengan konteks dirinya masing-masing. Okay.
Nah, sementara itu di kita, nah, di kurikulum di pendidikan kita dalam konteks pendidikan kita. Nah, ini yang sekarang kita kurikulum kita, ya. Jadi perjalanan kurikulum kita dari tahun ke tahun dari awal itu kan ada yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka saat ini adalah hambatan gitu. Tapi ada yang merespon secara positif bahwa itu adalah sebuah tantangan atau sesuatu yang baru gitu. Inovasi, menjadi sebuah inovasi atau ini perubahan kurikulum. Oke, jadi ini perjalanan kurikulum kita, kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi terbagi menjadi 4 periode besar, yaitu yang pertama kurikulum berbasis rencana pembelajaran, periode masa Orde Lama, kemudian kurikulum berbasis tujuan, ini pada masa era Orde Baru, kemudian diganti dengan kurikulum berbasis kompetensi, dan sekarang kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak Ibu merespon dengan perubahan kurikulum seperti ini? What do you think? Are you happy with the curriculum change? Boleh kirim respon di chat box. Alright, Bu Nur Hayati. Oh, ini yang respon yang tadi ya? Oke, yes, we should change, Pak Fathul. Oke, yang lain bagaimana? Oke, in some ways, oke. Alright, Bu Putu. Yang lain bagaimana? Bagaimana dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang apa itu namanya? Yang katanya hampir tiap ganti menteri ganti kebijakan, ganti menteri ganti kurikulum. Do you think so? Gitu. Yang lain bagaimana? Are you happy with the curriculum change? Okay, would you please to give your opinion mungkin Bu Fathul? What does it mean by yes we should change in some ways? Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh lagi? Bu Fathul. Jadi Ibu, the question was, are you happy with the curriculum changes? So my answer is, in some ways. Yang Maksudnya bikin in tidak some ways happy bagaimana? kesulitan administrasinya, Ibu. Oke. Perubahan kurikulum berarti perubahan administrasi begitu ya Bu ya? Iya, saya complicated. That's it. Bagaimana Ibu? Maaf, mohon maaf. More complicated. Oh, more complicated. Okay. Which one is more complicated, Bu? Antara kurikulum sebelumnya atau kurikulum sekarang? Kurikulum sekarang, Ibu. Karena Kurikulum banyak sekarang. sekali yang harus kita harus offline maupun online gitu. Karena kita juga harus aktif, ngisi apa itu di PNM apa segala macam. Nah, gitu loh, Bu. So, when you ask me whether I'm happy in some way. Oke. In some other ways, no. Alright. Secara administratif lebih ribet gitu ya, Bu ya? Yes, Ibu. Oke. Tapi secara pembelajaran, pengajaran bagaimana, Bu? Kalau secara pembelajaran, saya setuju. Sehingga kita benar-benar bisa, we can give the students what they really need. Alright, oke. Jadi getting more engaged with the students ya, Bu ya? Yes. Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenapa bisa getting more engaged with the students dengan kurikulum yang sekarang? Saya ngajar di SMK, Ibu, jadi saya tidak harus mengajarkan yang sama dengan teman-temannya. Saya ngajar misalnya saya kan ngajarnya di jurusan perhotelan. Jadi materi saya itu tentu saja tidak bisa sama dengan teman-teman guru bahasa Inggris yang mengajarnya di jurusan DKV misalnya. Begitu Ibu.
Karena itu berhubungan dengan dunia mereka, tentu saja itu tadi apa siswanya lebih gitu ya, more engaged gitu. Okay, okay. So you have you have your own authority to teach ya Bu ya, for your own students related to their to your students' need, begitu ya Bu ya? Oke, boleh yang lain mungkin? Ada Bu Retno. Bu Retno, silakan. Are you happy with the curriculum change? Halo Bu Retno, are you there? Oh, Bu Wiwin. Halo Bu Wiwin. Alright. Bu Dwi atau Pak Dwi nih? Pak Dwi. Oh, Bu Dwi. Oke. Mungkin Pak Asadi boleh memberikan respon. Halo Pak Asadi, are you there? Or forget of me. Oh, alright. Pak Dwi Saputra, monggo Pak silakan direspon. Are you happy with the curriculum change? Yes, of course. Okay. Could you explain it more? To tell me more? Kenapa The Pak first setuju? is, yeah, I think the first reason I'm happy because make everyone or especially teacher develop their minds to teach a student in a classroom, Okay. Hmm. and then change the environment. Every teaching is different for a better life. I think something like that. Oke. Ada sesuatu yang membuat tidak suka Pak di kurikulum yang terbaru? Of course, I think every Apa change itu, Pak? maybe some bad or something. Saya pikir kalau ada perubahan kurikulum ya juga akan membuat orang juga berpikir lagi, ya itu membuat kesulitan setiap guru. Oh gitu ya Pak Pasti ya? itu. Iya, tidak ada kurikulum yang berubah terus orangnya seneng, nggak mungkin. Pasti akan berubah. Hmm. Nah, tapi dari yang tidak suka itu malah membuat orang itu akan mengembangkan dirinya sendiri to be better in life. Wow, good point. Oke. Wah, kayaknya saya sudah harus selesai nih materinya karena Pak Dwi sudah tahu ini. Oke. Ya, Alright. seperti itu, Bu. Jadi, Terima kasih. alright, terima kasih Pak Dwi. Dari SMA mana Pak? Dari SMP Darul Fakih, Bu. Ponpes Pondok Pesantren. Mana itu? Darul Fakih Indonesia, Bu. Kotanya? Kota Malang, dari Malang. Nggih, nggih. Oh, oke. SMP Darul Fakih Indonesia Malang. Nggih. Alright, thank you Pak Dwi. Nggih, ya. Thank you. Oke. Jadi itu tadi kalau Bu Fathul tadi menjelaskan bahwa in some ways I'm feeling happy, but in some ways I'm not. Pak Dwi juga mengatakan seperti itu. Ya, memang dalam setiap perubahan pasti ada tantangannya seperti itu ya. Alright. Next. Okay, with the curriculum, does it affect to English language teaching? Apakah perubahan kurikulum yang ada itu membawa perubahan dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa Inggris? What do you think? Boleh direspon di chat box. Apakah perubahan kurikulum itu juga membawa perubahan dalam pembelajaran bahasa Inggris or EFL teaching in Indonesia? Bu Eti mungkin?
Halo, Bu Eti, are you there? Okay, no. Budina, Budina. Okay, no respond. All right. So does it affect to English language teaching? And yes, of course. All right. Oke. Jadi ini yang terjadi di EFL Learning in Indonesia, perubahan dari masa ke masa. Di tahun 96 itu kurikulum bahasa Inggris mulai diperkenalkan sebagai bahasa asing di tingkat SMP dan menjadi compulsory lesson for junior high school students. Kemudian di tahun 83 itu bahasa Inggris dijadikan sebagai mulok untuk sekolah dasar. Kemudian di tahun 2004 itu ada perubahan yang awalnya pengajaran berbahasa Inggris ini saya belum mengalami periode saya belum mengalami gender based text. Pada tahun 2004 itu perubahan pengajaran bahasa Inggris berubah menjadi gender based text karena mengikuti perkembangan kurikulum yang berbasis competence. Kemudian di tahun 2005 bahasa Inggris yang awalnya dijadikan sebagai mulok itu dijadikan menjadi bahasa Inggris yang bisa dipelajari di tingkat SD, elementary school sejak kelas 4 itu. Tapi sayangnya tidak semua sekolah itu bisa melaksanakan karena keterbatasan sumber SDM ataupun banyak hal yang belum siap untuk melaksanakan itu namanya pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Kemudian di tahun 2006 itu ada EMI. What is EMI? EMI is English Medium of Instructions. Jadi bahasa Inggris digunakan sebagai instruksi untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain. Itu ada kebijakan tentang sekolah bertarif internasional. Oke. Oh, bertarif apa bertaraf ya? Oke. Kemudian di tahun 2013 sampai 2017 itu ada perubahan lagi yang semula bahasa Inggris itu dijadikan mata pelajaran di SD untuk kelas 4, tetapi di tahun 2013 sampai 2017 justru bahasa Inggris tidak boleh diajarkan karena ada perubahan kurikulum di situ yang lebih mengutamakan local language as a character building. Itu. Jadi, tetapi untuk kasus di beberapa sekolahan itu masih tetap mempertahankan program bahasa Inggris untuk dipertahankan dilaksanakan di sekolahan tapi sebagai ekstrakurikuler. Kemudian di tahun 2014-2015 itu ada perubahan mengenai kebijakan pelaksanaan UAN. Kemudian di tahun 2012 kalau dilihat secara dari hasil penelitian itu mulai ada perubahan paradigma dari pembelajaran bahasa Inggris yang pada awalnya banyak lebih fokusnya pada peningkatan communicative competence menjadi intercultural competence. Intercultural competence kemarin sudah dibahas dikupas tuntas oleh Bu Galo ya. Gitu. Jadi di situ terutama di perguruan tinggi mulai muncul kesadaran bahwa mengajarkan bahasa Inggris itu tidak hanya cukup menggunakan mencapai target communicative competence saja. Maka perlu diajarkan juga intercultural competence. Cuman ini paradigma ini masih belum banyak terjadi di sekolah-sekolah tingkat menengah. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak. Cuman hasil dari penelitian mengatakan bahwa guru sudah memulai banyak kesadaran dari para guru untuk bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu perlu mengajarkan intercultural competence. Tetapi pada faktanya implementasinya masih jauh dari apa yang diyakini oleh para guru karena yang sebetulnya intercultural competence ini itu sesuai dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka. Yang core-nya itu adalah profil pelajar Pancasila.
Ya, yang di mana salah satunya itu adalah salah satu poinnya adalah kebinekaan global. Jadi seharusnya di situ di kurikulum di profil pelajar Pancasila itu sebenarnya bisa dimasukkan melalui mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Oke. Nah, kita sebagai guru dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, how we should respond and react to the educational change. Bagaimana kita seharusnya bereaksi atau merespon apa itu namanya perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. What do you think? I want to hear your voice again. Bu Atik mungkin bisa memberikan pendapatnya. Kalau misalkan audionya mikrofonnya nggak bisa, boleh di lewat chat box. Halo? I'm waiting for your response. Pak Fatul? Bu Fatul, maaf. Pak Kusen maksud saya tadi. Boleh merespon di chat box. Bu Dina, boleh merespon di chat box. I'm waiting. Bu Wiwin. Selamat datang Bu Siti Mahfudo. Bu Wiwin mungkin? So, how we as a teacher should respond or react to the educational change? Bagaimana kita seharusnya merespon dan memberikan reaksi terhadap perubahan pendidikan. Silakan, Bu Atik mungkin. Bu Nur Hayati. Halo, are you there? Alright, kita cek lagi ya. Kita cek lagi apakah kira-kira saya masih bersama saya masih dibersamai oleh Bapak Ibu semua. Oke. Kita cek. Oke, ini ada breaking news. Silakan audionya dinyalakan semua. Audionya dinyalakan semua. Ada breaking news. Alright. Rita's father. Atau mungkin Mas Ersa mau membacakan, silakan. Oke, boleh Ibu. Rita's father has 4 daughters. The first 2 daughters are Nana and Nini. The last daughter is Nina. Who is the name of the other daughter? Yuk, siapa yuk kira-kira? Siapa yuk kira-kira namanya? Nani. Tadi, Bu. Siapa? Nani?
Very fun. Two daughters are Nana and Nini. The last daughter is Nina. Who is the name of the other daughter? Siapa kira-kira? Rita. Oh, Rita. Oke. Alright. Cukup jeli ternyata ya. Oke. Berarti Manu masih wake up semua ini. Oke, next. Who am I? I have a head, but I have no legs, no hands, even no body. So who am I? Siapa kira-kira? Who am I? I have a head, but I have no legs, no hands, even no body. So who am I? Ada yang tahu? Tahu Mas Ersa? Agak sulit ya, Bu. Woman, Woman? warm. Sorry? Warm? Yes, No? Itu Ibu Putu jawab headline, ma'am. Okay, headline. Yes, you're correct, Bu. Hore, betul, headline ya. Jadi nggak ada kepalanya tapi nggak ada tubuhnya. Headline. Oke. Mau lagi? Yuk, kita lihat lagi apa ini. Oke, Mr. silakan dibaca. Blue, Mr. Blue lives in the blue house. Mr. Pink lives in the pink house. And Mr. Brown lives in the brown house. Who lives in the white house? Mr. White. Mr. White? Yeah. Mr. President. Who lives in the White House? Mr. President. Okay. All right. Thank you everyone. Ya. Next, kita kembali lagi. Nah, kita tadi membicarakan tentang change. Oke. Jadi menurut Freeman tahun 2013 ada tiga organizational concept of change ya. Yang pertama itu adalah locus of change, and then process of change and unit of change. Oke. Apa itu locus of change? Ada yang tahu? Locus of change itu adalah perubahan yang mengacu pada area apa yang berubah. Oke. Dan ada dua sifat dalam sebuah perubahan, yaitu perubahan yang bersifat eksternal dan perubahan yang bersifat internal. Salah satu contohnya yaitu di guru atau di siswa itu perubahan yang bersifat eksternal yang tampak, perubahan yang tampak yaitu behavior. Tapi perubahan yang tidak tampak itu adalah thinking, the way of thinking. Kemudian proses perubahan. Oke. Di situ proses sebuah perubahan itu mungkin perubahan yang tampak adalah Bapak Ibu mengetahui pembelajaran P5. Nah, di situ perubahan yang nampak adalah Bapak Ibu mengimplementasikan kegiatan pembelajaran P5.
Nah, perubahan yang tidak tampak itu adalah making sense, bisa mengintegrasikan nilai-nilai pembelajaran P5 ke dalam pembelajaran. Jadi goes beyond what what seen gitu ya, what is seen. Jadi apa itu namanya perubahan yang apa istilahnya yang tidak tampak gitu. Kemudian unit of change itu adalah elemen apa yang berubah gitu. Kalau tadi di guru ada behavior, ini mungkin actions and interactions, cara guru apa itu namanya berinteraksi dengan siswa, yang itu mempengaruhi ke professional identity seorang guru. Oke. Jadi ini locus of change. Locus of change, where change is focused, specific area or aspect of teaching and learning that is being targeted for change. Kemudian process of change, how change unfold atau bagaimana sebuah perubahan itu berubah. Kemudian unit of change yaitu what is changing, apa bagian terkecil apa yang berubah. Oke, dalam teori perubahan itu ada transformative learning yang apa itu namanya dipropose oleh Jack Maziro. Jadi kalau yang tadi itu bentuk perubahannya, kalau ini what happens in ourself as a teacher gitu. Jadi apakah ketika seseorang merespon sebuah perubahan itu dia mau berubah ataukah tidak? Ada apa kalau seandainya dia mau berubah, ada apa kalau seandainya dia tidak berubah, ada apa? Nah, ada 4 tahap dalam sebuah perubahan menurut Jack Maziro, yaitu yang pertama disorienting dilemma. Jadi pada tahap ini seorang guru itu mengalami experience that disrupt a person existing belief, perspective, mindset, or understanding of the world. Jadi mengganggu perasaan, mengganggu segala apa yang sudah dia miliki. Yang dalam bahasanya Jack Maziro itu teacher's frame of reference. Jadi teacher's frame of reference itu adalah background seorang guru. Apakah dia berasal dari keluarga seperti apa, sosiokultural dia apa, itu mempengaruhi ketika terdapat sebuah perubahan. Mempengaruhi terhadap belief yang dia miliki ketika dia mengajar atau memberikan pengaruh terhadap perspektif terhadap the way of they are teaching or to the mindset or the way to understand the word. Oke, yang itu membawa kepada sebuah kebingungan atau merasa ketidaknyamanan. Oke. Kemudian setelah mengalami disorienting dilemma, seseorang itu akan secara perlahan akan melakukan critical reflections. Nah, seperti yang ada di perubahan kurikulum Merdeka, beberapa kali perubahan kurikulum itu kan, semua orang hampir semua orang mengalami semua guru hampir mengalami disorienting dilemma. Mereka tidak terima, merasa tidak nyaman dengan perubahan kurikulum karena ketambahan beban bekerja seperti itu. Tapi setelah itu perlahan mereka akan melakukan critical reflections. Itu di dalam tahap tersebut teachers mulai acknowledge their limitations. Oh, ternyata pemahamanku yang kemarin tentang perubahan ini itu ternyata tidak cukup di situ. And recognize the need to change. Ternyata saya butuh berubah untuk menjawab sebuah perubahan yang ada. Kemudian setelah mengalami critical reflection, pada tahap critical reflections, seorang guru itu akan mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat atau bahkan berkolaborasi dengan dirinya sendiri. Ada semacam internal dialog to understand that they are not alone in their thinking and the problem affects others as well. Jadi masalah ini bukan hanya masalahku, tapi masalah semua guru, masalah yang dihadapi oleh semua guru. Sehingga perlu diadakan kolaborasi untuk memahami adanya sebuah perubahan. Kemudian setelah itu baru ada take the actions or implementation. Apa yang harus aku lakukan untuk
untuk merespon sebuah perubahan. Gitu. Kemudian, nah ini ada two kind of mindset ya dalam merespon sebuah perubahan. Yang pertama adalah fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset ya ketika merespon sebuah perubahan ya menganggapnya bahwa perubahan itu adalah sebuah hambatan atau challenge, sesuatu yang menantang, dan ini akan menjadi hambatan tersendiri buat saya. Dan itu yang muncul. Nah, itu yang sering terjadi. Oke. Tapi dengan growth mindset, orang akan menerima, bukan menolak challenge tersebut, tapi menerima challenge tersebut, kemudian persis in the face of setback. Jadi menerima itu kemudian menjalaninya. Oke. Kemudian see effort as the path to mastery, kemudian dia akan berusaha keras untuk mengikuti perubahannya. Kemudian learn from criticism, dia akan menjadi pribadi yang terbuka. Alih-alih mengkritisi, tapi justru dia menjadi pribadi yang terbuka. Kemudian find lesson and inspirations in the success of others, mencari pembelajaran atau mencari inspirasi dari orang lain, bagaimana sih caranya bisa sukses, bisa dalam menghadapi sebuah perubahan. Nah ini, a person mindset sets the stage for either performance goal or learning goals. Jadi mindset seseorang itu mempengaruhi terhadap terhadap kinerja mereka. Gitu. Jadi kalau memiliki mindset yang mindset untuk tumbuh, ya seperti yang ada dalam diagram ini, dia akan memperoleh higher achievement. Begitu juga dengan siswa kita, ketika mereka memiliki mindset untuk tumbuh, mereka akan memperoleh higher achievement. Kemudian, nah ini, alright, so ini ada sebuah quiz to reflect to ourselves. Sebenarnya mindset kita seperti apa sih, gitu. Sebentar saya. Ini bisa diisi oleh Bapak Ibu. Sebentar saya kopikan ke. Sudah saya kirim, apakah bisa diakses? Halo, Bapak Ibu, apakah bisa diakses linknya? Boleh dicoba untuk Belum mengisi sebentar. Belum bisa, Ibu. Bisa diakses? Belum bisa. Oh, belum bisa. Ketika diklik apa yang muncul, Ibu? Picture. Hanya picture saja? Bukan Kalau di quiz? saya, bentar Bu, saya cobanya Oke. lagi nggih. Ya. Oh, picture, rata-rata picture. Link. Oh, gitu. Oke. Sebentar. Oh, alright. Sebentar. Bukan link. Ya. Oke, coba saya kirim ulang. Sudah? Oke.
Kita ada kuis pendek untuk kita tahu dan hasilnya nanti bisa di PDF-kan itu. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah, ma'am. Cuma still Alright. try. Okay, I'm waiting. Just let me know if you have already finished. I'm so sorry, ma'am. This link, I think this is about the article. Is it right? No, wait. I'm trying to open it. Okay. Sebentar. I'm so sorry, ma'am. Yes, Mm-mm. I can to access about the link. You cannot access the link? I can. I can to access the link. Okay. Sebentar saja. Saya kirimkan linknya ke ini mungkin ya. Bisa diakses Bapak Ibu? Bisa, bisa, Bu. Oh bisa ya? Oke. Bisa. Ke kuisnya? Yes. Alright. After this is the what about this article about what's mindset. So in the last there is that get started, so we can choose Alright, about ya. the Betul. what about Sip. quiz, I think. Yes, quiz. Kasusnya jenengan wis tak lapor. Misalnya, bulan sih, misalnya ya Bu, kan problemnya seperti itu. Terus selalai belum ke betul, tidak terima itu kan orang tua. Mana? Istilahnya karena sudah ada usaha, sudah ada doa, ikhtiari, lagi berjuang. Nanti akan ada feedback. Antri Pak, maksudnya beliau gitu. Ini Jawa Timur kasus ini Pak. Jadi antri, sing sabar. Ini tunggu yang sabar. Yeah, is it the one? Yes. Finish, alright. Yang lain bagaimana? Ada feedbacknya ya, Pak Dwi? Alright. Bagaimana feedbacknya? Hasilnya, Pak Dwi? Arek PPG saiki ngenteni plottingan gini ya. Good, ma'am. Daftar kok nak. Good, alright. Just for your own ya. Ya. Oke. Bu Putu, bagaimana feedbacknya, hasilnya? Menyenangkan? I believe so. Oke, yang lain bagaimana? Sudah mencoba mengisi? Oke, kita lanjut ya. Sudah ada yang sudah mengisi. Nanti kalau misalkan apa itu namanya, ini boleh diisi setelah nanti.
Okay. So what we can do as a teacher, all right, to respond for educational change, ya. Tadi kalau ada yang bilang, alhamdulillah kita sudah banyak yang memiliki positif perspective toward change, educational change. Okay, so we need to embrace continuous learning and professional development. Jadi as a teacher, we should be a long life learners. Gitu. Jadi kita harus belajar sebagai pengajar, kita juga tidak boleh berhenti untuk tetap terus belajar. Oke, stay up to date and then engage in reflective practice. Bapak Ibu sudah pernah melakukan reflective practice? Ada yang sudah pernah melakukan reflective practice di kelas ketika selesai mengajar? I have done, ma'am. Oke. Gimana? Boleh diceritakan, Bu, pengalamannya dalam melakukan reflective practice. Okay. About the engage in reflective practice, I think after I giving the material in the last session, I think for 5 minutes in the last meeting, I asked the student to give what have you learned for this meeting today. I think I asked for 2 students or just to make a sampling what this for the student understanding about the material for this meeting. I think for that, then after that I ask the student how about the feel after learning the material and know about this material. I think some of the students know about the material, but some of the students have the new material about it. I think for that. Oke. You do it regularly or bagaimana, Ibu Budina? Yeah. Almost I do it this meeting for my class. Oke. Jadi setiap kali selesai Yeah. selesai pembelajaran ataukah setiap semester apa tuh mau ujian Pembelajaran. atau bagaimana? Not every session, but for the one chapter in the last. For one chapter. Okay. Alright. Okay. Very good idea. What about the others? Bagaimana yang lain? Punya pengalaman dengan melakukan reflective practice? Memang yang paling mudah itu adalah meminta anak-anak untuk membuat surat cinta. Kalau saya di akhir pertemuan selalu bilang, yuk buat surat cinta, nggak usah dikasih nama gitu. Jadi saya minta untuk tulis what is the strength and what is the weaknesses. Dan apa yang kalian harapkan dari kegiatan pembelajaran ini di awal, apakah sudah tercapai harapan kalian tersebut begitu. Itu. Jadi yang paling mudah doing the reflective practice is by asking the students to write a love letter for us gitu. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau sharing tentang doing reflective practice? Do you think that it is beneficial for you, Budina, untuk doing the reflective practice? Yep. But sometimes I ever do for the reflective practice, not in the last meeting, but in the previous, I think as like a diagnostic assessment about the last the last material. I've known about this material. Yep. Before the meeting, you do reflective practice. Okay. It is kind of like need assessment, right? Not assessment, just what about I just give one paper to ask the student to write something about the have you known about the material in the last meeting or in the last class, because in the first meeting in the what about the material in what the previous material.
All right. Just Okay. like the what about prasyarat? Okay. So what is the functions to do that? So I know what is the material that I have learned to the student. Which one is the student know about the material, and which one is the material that the student have known about it, haven't known about it. Okay. All right. Okay. Thank you, Budina, for Yep. sharing. What about the others? Bu Yes, ma'am. Fatul? Yeah. Okay. Pak Dwi. I believe that every teacher has a different method. Kalau saya pribadi untuk reflectingnya ke anak-anak itu lebih ke movement atau project. Jadi setiap ada pelajaran selesai dalam satu semester, maka siswa itu harus menerapkan semua materi yang sudah saya berikan dalam bentuk project. Ngoten. Oke. Jadi Projectnya biasanya kalau di akhir pembelajaran contohnya membuat menerapkan prosedur teks, maka bisa masak, contohnya cooking, atau menjadi YouTuber juga bisa. Dan itu pun harus dipraktekkan dan nilainya keseluruhan dalam satu semester itu satu project. Oh, oke. Jadi Dan satu itu project menjadi mewakili. reflectingnya dan orang tua bisa melihat bahwa perkembangan anaknya itu satu semester seperti ini, ngoten reflectingnya. Jadi orang tua juga bisa melihat perkembangan dan reflektif yang sebelumnya yang tidak bisa, terus hasilnya bagaimana impact dan sebagainya. Ngoten. Alright. Jadi reflective practice-nya ada ke student-nya ya, Pak ya? Yes, ma'am. Oke, bukan ke diri sendiri as a teacher. As a teacher nanti ada sendiri, biasanya ada satu momen di mana setelah itu mereka akan meluangkan waktu, itu biasanya saya berikan semacam kayak questionnaire untuk diberikan reflektifnya kepada guru. Apakah senang atau tidak senang atau ada perubahan, dan itu bisa menjadi pukulan bagi saya untuk kedepannya di semester ke depan untuk perubahan. Ngoten. Alright, oke. Oke, thank you Pak Dwi for sharing. Yang lainnya mungkin ada satu lagi? Bu Ati? Atau Bu Eti, saya pengen dengar suaranya. Bu Retno? Or Bu Siti Mahfudo? Silakan Bu, sharing. Kita sharing, kita saling sharing ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama ini yang sudah dilakukan di sekolah atau di kelas itu bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu guru yang lainnya. Oke, silakan. Okay, no more. All right. So, yeah, what we can do as a teacher. So, stay up, embrace continuous learning and professional development by staying up to date and then engage in reflective practice. Dan cara termudah yaitu tadi dengan meminta anak-anak untuk menuliskan di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian seek professional learning communities. Jadi membuat sebuah komunitas untuk sama-sama berkembang, untuk bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Kemudian foster a growth mindset, view change as an opportunity, bukan sebagai hambatan. Kemudian adapt teaching practices by integrating new pedagogical approach and differentiate instructions. Ya, ini yang sekarang kita lagi di kurikulum Merdeka ya, pembelajaran berdiferensiasi. Okay. Kemudian be an advocate for students by understanding student needs and communicate the change clearly for the students. Dan engage in collaborative decision making, mungkin bisa melalui professional learning community-nya di situ, atau bisa kalau di kita mungkin ada MGMP, ada apa lagi itu, MGMP mata pelajaran dan lain sebagainya. Okay. Kemudian manage resistance positively. Okay, by addressing personal resistance and by support college, by finding college who really support us. Okay, kemudian align change with personal and
professional teaching philosophy. Nah, ini salah satu contoh untuk doing reflective practice. Oke, jadi ini ada cycle di sini. Ada yang evaluate learning, kemudian assess readiness to learn, and set the goal and engage in the learning process. Ini salah satu contoh untuk do the reflective practice. Okay. All right. Progress is impossible. This is the last word from me. Sebelum kita diskusi lebih jauh mungkin. Progress is impossible without change. Those who cannot change their minds cannot change anything. Gitu katanya. Just not so katanya dia gitu. Alright. Itu Bapak Mas moderator, saya kembalikan ke Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu pemateri kita pada sesi kali ini, sesi kelima dan juga sesi terakhir dalam penyampaian materi yang berjudul Teacher Thinking, Learning, and Identity in the Process of Educational Change. Seperti itu ya, Ibu. Dan juga sudah dibahas tentang bagaimana peran guru terhadap perubahan kurikulum di Indonesia, from decades to decades. Setelah itu, bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang guru yang bisa merefleksikan pembelajaran kita. Seperti itu ya, Bu. Nah, setelah ini akan ada sesi tanya-jawab yang akan kami buka. Dan mungkin dari Bapak Ibu Guru Smart Teacher yang ingin bertanya, kami silahkan. Seperti itu. Mungkin bisa langsung raise hand di Zoom-nya. Nanti akan kami persilahkan seperti itu. Monggo Bapak Ibu Guru. Adakah yang mau ditanyain tentang materi kita hari ini? bukan Q&A ya, lebih ke sesi diskusi. Iya. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu Guru yang ingin sharing tentang materi yang kali ini, boleh silakan langsung on mic saja. Seperti itu. Halo, Bapak Ibu Guru. Smart Teacher. Adakah yang ingin sharing tentang pengalamannya selama pembelajaran kepada mahasiswa atau siswa mungkin? Mungkin Ibu Dina bisa sharing tentang pengalaman pembelajarannya, tentang educational change, especially in the process. Saya kira Bu Dina dengan Bu Retno jadi dari SMA yang sama. Satunya SMA, sama-sama turennya soalnya. Sama-sama turen. Ternyata satunya SMAN, yang satunya SMKN. Monggo silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau didiskusikan di siang menjelang sore ini. Monggo. Ibu Fathul mungkin? Atau Ibu Retno? Untuk Bapak Husen, dari tadi masih belum ada suaranya. Bisa? Kalau misal ada pertanyaan dan juga mau sharing tentang materi di sesi kali ini. Gimana Ibu? Atau mungkin pemateri kita Ibu Ulil bisa didahului, diawali apa yang harus kita lakukan untuk di sesi sharing kali ini. Mungkin Ibu Ulil bisa memberikan sebuah pandangan kepada para peserta Ibu Guru ini tentang educational system, especially right now. Alright. Oke. Jadi ya seperti yang disampaikan tadi kita apa itu namanya memiliki respon yang berbeda-beda ya terhadap sebuah perubahan gitu. Jadi it really depends on the person how we respond and react to the change.
Kalau saya pribadi itu lebih memilih untuk melihat sebuah perubahan menjadi sebuah tantangan. Ya, walaupun tertatih-tatih gitu kan untuk mengikuti perubahan. Cuman seperti yang disampaikan sama tadi Pak Dwi, bahwa itu justru memberikan sebuah pembelajaran yang baru begitu. Dan mungkin sedikit cerita tentang apa itu namanya judul kita professional development, apa itu namanya, tentang apa, identity dan thinking and learning and identity and professional development itu. Saya itu melakukan sebuah penelitian yang yang kebetulan ada di intercultural community, di intercultural competence. Jadi saya meneliti pengalaman guru yang sudah berangkat ke luar negeri, gitu. Apakah di situ memberikan sebuah perubahan terhadap memberikan apa itu namanya, perubahan terhadap personal development dan juga professional development-nya, gitu. Dan hasilnya, iya memang itu memberikan bahwa pengalaman seseorang itu akan memberikan dampak terhadap personal and professional development mereka. Cuman ketika sampai pada tataran praktis, itu ternyata tidak semua apa yang didapat itu bisa tersampaikan di kelas. Oke, secara pedagogical, secara pedagoginya itu masih belum dapat, gitu. Akhirnya di situ bisa digarisbawahi bahwa walaupun ini kita masih tetap butuh untuk adanya professional development, gitu. Jadi sebagai seorang guru kita harus tetap apa ya, upgrade our knowledge, even though we feel that I have experience, tapi tidak apa itu namanya, tidak semua pengalaman atau apa yang kita dapatkan itu akan bisa terefleksikan secara langsung terhadap pembelajaran di kelas, begitu. Itu kalau dari saya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu pemateri Ibu Ulil yang sangat wow banget menceritakan tentang pengalamannya tentang educational system yang Ibu Ulil alami seperti itu. Nah, mungkin Ibu Putu bisa untuk diceritain pengalamannya tentang educational change dan juga educational changes sistem di Indonesia selama Ibu Putu mengajar. Mungkin bisa sharing, Ibu? Halo, Ibu Putu, masih bisa? Iya, maaf mungkin bisa diberi kesempatan untuk yang lain karena lagi di kelas, mohon izin. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Iya. Maaf. Ibu Putu masih mengajar ya. Iya, betul. Salut banget sama Bu Putu masih sempat mengajar dan juga join Zoom juga. Sangat salut banget Bu sama Ibu Putu Putu. juga sambil mengajar. Oh, bagus. Oke. Oke, mungkin Ibu Dina bisa diceritain tentang pengalamannya gitu menghadapi educational changes dan juga educational system yang berganti di Indonesia selama Ibu mengajar. Boleh Ibu di-sharing? Oke. Are you saying in Indonesia? That's okay, Bu. Oke. Yeah. Oke. Untuk perubahan pembelajaran yang ada memang terutama ketika di kurikulum Merdeka yang dimana ini sama seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk penerapan P5 ini adalah sesuatu yang hal baru karena di P5 ini memang tidak ada koneksi dengan mata pelajaran. Jadi di situ lebih ke bagaimana siswa ini bisa apa ya, beradaptasi terutama dengan tema-tema yang ada yang sudah disampaikan di panduan karena tema-tema yang ada ini memang bukan basicnya bukan sebuah mata pelajaran tapi
di situ memberikan apa life skill untuk anak ke depannya, bagaimana mereka bisa beradaptasi terutama untuk di lingkungan, karena di dimensinya di P5 sendiri adalah harapannya ada anak bisa mendapatkan bukan mendapatkan bisa melakukan 6 dimensi yang ada pada P5, terutama bagaimana siswa ini bisa bernalar kritis, karena ketika ada kasus seperti A, bagaimana anak-anak ini bisa bernalar kritis untuk memberikan problem solving terhadap permasalahan tersebut. Mungkin di situ. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bu Gina yang sangat bagus banget pengalamannya dalam hal pembelajaran, terutama di sekolah seperti itu. Namun, karena waktu kita sudah jam 2 lebih 30 menit, artinya sudah selesai, maka kami cukupkan untuk sesi sharing dan juga tanya jawab seperti itu ya Ibu. Namun sebelum saya tutup, boleh Bapak Ibu Smart Teacher kita jargon sekali lagi, boleh? Dan bisa dibantu untuk on video, karena kita akan melakukan jargon. Boleh Ibu? Oke, boleh on mic juga. Oke, boleh ya? Oke. Teacher Virtual Academy, be smart. Oke, thank you. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada sesi kelima dan terakhir dalam penyampaian materi ini, Ibu Dr. Ulil Fitriah MPD MED, yang telah memberikan materi tentang Teacher Thinking, Learning, and Identity in the Process of Educational Change. Dan saya ingatkan kembali kepada para peserta Teacher Virtual Academy bahwa setelah ini panitia akan mengirimkan Google Form di mana akan berisi tentang evaluasi dan refleksi. Dan ketika Bapak Ibu telah mengisi, hal itu akan menjadi absen pada sesi kali ini. Dikarenakan pada aplikasi Hello atau web Hello yang kami punya sedang tidak stabil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru Smart Teacher yang telah berpartisipasi dalam acara penyampaian kelima materi kali ini, dan juga yang sesi terakhir penyampaian materi. Saya juga mengingatkan bahwa nanti di minggu depan akan ada final test, dan dihimbau kepada Bapak Ibu Guru untuk terus memantau informasi lebih lanjut. Akhir kata, saya sebagai host untuk kali ini dalam penyampaian materi, meminta maaf jikalau ada salah kata dan juga perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TVA episode kedua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, dan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu.